implementasi dari akad istisna. Dapat kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam produk layanan pada perbankan yang telah disediakan. Salah satunya pada bank syariah, yaitu terdapat produk pendanaan, produk pembiayaan, dan berbagai macam transaksi lainnya dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya akan terhindar dari yang namanya riba atau bunga. Salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh bank yaitu akad istisna. Pembiayaan istisna sendiri merupakan penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah tersebut, di mana nantinya akan ditegaskan harga kepada nasabah dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati. Akad istisna sendiri juga dapat diartikan sebagai akad pada suatu transaksi antara penjual dengan pembeli, di mana barang yang diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Sedangkan berdasarkan fatwa DSN MUI bahwa jual beli istisna adalah suatu transaksi dengan pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dengan penjual. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akad istisna adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dan seorang produsen suatu barang sebagai pihak kedua, di mana pihak kedua akan membuat barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi dari pihak pertama dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembayaran dalam akad istisna dapat dengan cara ditangguhkan, dicicil, dan di awal. Berikutnya yaitu landasan dari akad istisna. Akad istisna adalah akad yang halal yang didasarkan secara syariah atas petunjuk dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Ijma serta As-Sunnah. Akad istisna juga diatur dalam undang-undang dan fatwa yang berlaku, di mana fatwa yang mengatur mengenai akad jual beli istisna yaitu fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI 4/2000 dan fatwa yang mengatur mengenai akad istisna paralel yaitu fatwa DSN MUI nomor 22/DSN MUI 3/2002. Kemudian dalam melaksanakan akad istisna terdapat rukun dan syaratnya. Yang pertama, rukun dalam melaksanakan akad istisna terdiri atas adanya pemesan, adanya penjual, adanya barang atau objek akad, dan adanya sigot yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat dalam melaksanakan akad istisna yaitu yang pertama, kedua belah pihak yang ikut melakukan akad jual beli istisna haruslah berakal sehat dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Yang kedua, kedua belah pihak harus saling ridho dan tidak mengingkari janji. Yang ketiga, barang yang dijadikan sebagai objek istisna haruslah jelas spesifikasinya dan kriterianya, di mana apabila ditemukan unsur tidak jelas pada objek istisna, maka akad istisna akan rusak. Yang terakhir, tidak diperbolehkan dalam menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanannya. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan akad istisna itu tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak setuju dalam menghentikan pelaksanaan akad istisna. Yang kedua, akad batal demi hukum, di mana terdapat kondisi hukum yang nantinya dapat menghalangi pelaksanaan dan penyelesaian akad istisna yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, implementasi akad istisna dapat disimpulkan dari gambar akad istisna. Yang pertama, pembeli atau pihak nasabah memesan barang kepada penjual atau pihak bank berdasarkan spesifikasi yang diinginkannya. Lalu yang kedua, terjadi negosiasi dan persyaratan antara penjual yaitu pihak bank dan pembeli atau nasabah berdasarkan kesepakatan yang ditentukan. Lalu yang ketiga, penjual membuatkan barang yang sudah dipesan oleh nasabah atau pembeli berdasarkan spesifikasi yang diinginkan. Lalu yang keempat, penjual selanjutnya atau pihak bank
setelah barangnya sudah dibuat, lalu barang tersebut dikirimkan kepada pembeli atau pihak nasabah berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Lalu yang kelima atau yang terakhir, setelah tahapan 1-4 selesai, maka pembeli atau pihak nasabah membayarkan secara diangsurkan kepada pihak bank. Mekanisme pembayaran istisna yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan PSAK dan OJK. Pertama, pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad, namun sebelum pembuatan barang. Lalu yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang yang dipesan sesuai kesepakatan yang ada. Lalu yang ketiga, pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Lalu yang keempat, kombinasi dari beberapa cara 1-3. Objek dalam akad istisna berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya seperti kredit pemilikan rumah atau KPR. Pada praktiknya, akad istisna yang digunakan dalam KPR adalah istisna paralel, yang berarti konsumen atau pihak nasabah membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah pada bank dengan spesifikasi tertentu atau yang diinginkan. Konsumen atau pihak nasabah dan bank lalu membuat kesepakatan serah terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya. Oleh karena itu, bank bukan perusahaan pengembang, maka pihak bank memesan lagi ke pengembang agar dibuatkan rumah yang sama sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah. Inilah yang dimaksud dengan istisna paralel. Konsumen memesan pada bank dan bank memesan lagi kepada pihak pengembang untuk dibuatkan rumah. Akad ini dapat lebih fleksibel digunakan untuk memfasilitasi KPR untuk rumah yang bersifat inden. Dengan akad ini jual beli dapat dilakukan walaupun objek jual belinya belum ada. Implementasi akad istisna dalam perbankan syariah. Pertama, bank syariah dalam menjual barangnya kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, harga, dan tempat sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketiga, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai berdasarkan kesepakatan. Keempat, pembayaran oleh nasabah suatu pembeli barang dilakukan secara bertahap sesuai berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Implementasi akad istisna pada KPR syariah sesuai fatwa DSN MUI dan OJK. Ditinjau dari OJK dan fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI/4/2000 tentang akad istisna, terdapat beberapa ketentuan antara lain: pertama, ketentuan pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Jadi, dalam kaitannya fatwa tersebut dengan bank syariah, dalam melakukan pembayaran KPR syariah dapat dilakukan berupa uang tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau dapat dilakukan juga dengan melakukan transfer ke rekening penjual setelah diadakannya akad pembiayaan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi, pembayaran dilakukan secara bertahap ke rekening penjual sesuai dengan progres pembangunan yang ada di lapangan dan sebelum akad pembiayaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembayaran sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal. Ketiga, pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang. Untuk mencegah terjadinya resiko kredit macet dan nasabah menghilang, maka pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang karena akad jual beli dengan akad istisna antara pihak bank dengan nasabah hukumnya mengikat. Kemudian, implementasi akad istisna
pada KPR Syariah sesuai dengan OJK dan Fatwa DSN MUI. Pada ketentuan yang kedua yaitu ketentuan mengenai ketentuan barang. Pada poin yang pertama dikatakan bahwa barang itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Pada bank syariah, nasabah yang melakukan pembiayaan rumah itu tentunya posisi rumah yang pertama itu belum tersedia. Namun pihak bank sudah menjelaskan barang atau rumah tersebut berdasarkan ciri-ciri dan spesifikasinya, mulai dari luas tanah, luas bangunan, model bangunannya itu seperti apa, dan gambar atau foto dari rumah tersebut itu dijelaskan ciri-cirinya. Kemudian pada poin yang kedua itu dikatakan bahwa barang itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Berdasarkan ketentuan fatwa, barang itu harus dengan spesifikasi yang jelas dan durasi atau waktu yang jelas. Misalnya mengenai rumah dengan luas bangunannya itu berapa meter, kemudian untuk plafonnya itu menggunakan kayu atau menggunakan baja yang ringan, lalu keramiknya itu menggunakan keramik super atau keramik yang KW. Nah, semua itu harus sesuai dengan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyerahan itu dilakukan di kemudian. Nah, di mana dalam penyerahannya itu dilakukan di kemudian hari, misalkan diberikan waktu selama 6 bulan, 4 bulan, 10 bulan dari selesainya akad tersebut. Jadi penyerahannya itu dilakukan setelah rumahnya itu selesai pembuatannya. Kemudian yang keempat itu mengenai waktu dan tempat penyerahan barang. Jadi waktu dan tempat penyerahan barang itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini barang atau rumah itu waktu dan tempatnya itu penyerahannya biasanya itu dilakukan di lokasi proyek tersebut. Kenapa diserahkan pada lokasi proyek tersebut? Agar nasabah itu bisa mencek atau melihat secara langsung atas rumah yang telah selesai pembangunannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian di awal tadi. Kemudian poin yang kelima yaitu pembeli atau pemesan tidak boleh menjual barang sebelum memilikinya. Nah, di sini pihak pemesan itu tidak boleh menjual barang atau rumah itu sebelum dia memiliki rumah tersebut, karena pemesan atau pihak pembeli belum sepenuhnya memiliki hak atas rumah tersebut. Kemudian poin yang keenam yaitu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini boleh menukar barang. Pihak pemesan itu boleh menukar barang atau rumahnya itu jika sejenis atau sesuai dengan kesepakatan sebelum dilakukan pembiayaan akad istisna. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan ini memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, apabila barang atau rumah itu terdapat cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pemesan itu tidak boleh membatalkan akadnya, karena akad itu sudah dilakukan sebelum barang jadi. Tetapi pihak nasabah atau pihak pemesan ini boleh meminta agar barang atau rumah tersebut itu diperbaiki sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal tadi. Kemudian ketentuan yang nomor 3 yaitu ketentuan tentang lainnya. Pada poin pertama dikatakan bahwa dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan itu hukumnya mengikat. Pesanan rumah yang sudah dikerjakan dengan kesepakatan adalah hukumnya mengikat. Karena apa? Karena salah satu dari jual beli istisna, salah satu syaratnya itu adalah barang itu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal. Kemudian poin yang kedua yaitu semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Pada akad salam dan istisna itu sistemnya sebenarnya sama. Cuma pada perbedaan pemesanan saja, yaitu dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama dalam segi barang itu pada akad salam menggunakan komoditas seperti perikanan, perkebunan,
dan peternakan. Sedangkan pada akad istisna itu dalam segi barangnya itu adalah manufaktur, misalnya rumah, alat kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sistem pembayarannya. Pada akad salam, dalam pembayarannya itu dilakukan full di awal, tidak boleh di akhir, karena jika dilakukan di akhir, maka akan terjadi hutang di atas hutang. Hutang di atas hutang dalam bank syariah itu tidak diperbolehkan karena hukumnya itu haram. Kemudian pada akad istisna itu pembayarannya itu lebih fleksibel karena pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di pertengahan, atau di akhir. Dan temponya itu juga diperbolehkan. Kemudian dengan catatannya itu akad istisna dan akad salam itu spesifikasinya itu harus jelas berdasarkan dengan kesepakatan. Kemudian poin yang ketiga yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya itu bisa melalui badan arbitrase syariah. Setelah itu bisa juga jika tidak tercapai kesepakatan itu bisa melalui musyawarah seperti itu. Nah, setelah penjelasan mengenai keterkaitan antara akad istisna dengan implementasi pada KPR syariah yang berdasarkan fatwa dan OJK itu sudah jelas bahwa semua itu ketentuannya itu berdasarkan dengan fatwa dan OJK dan semuanya itu saling berkaitan.